Dan beriman dengan haud, telaga Nabi SAW. Orang-orang beriman akan meminum air daripada telaga Nabi SAW sebelum masuk surga dan setelah melewati sirat. Tapi di sini memahami atau meyakini minum dari telaga Kautsar ini sebelum masuk surga dan setelah melewati sirat ini bukan keharusan mengimani hal ini. Yang wajib diimani itu kita nanti akan minum daripada telaga Nabi SAW. Nah, untuk urusan kapannya, sebelum masuk surga apakah setelah melewati sirat, ini nggak harus diimani. Ini yang dinanti-nantikan oleh orang-orang beriman, ingin minum daripada telaga Nabi SAW. Tapi tentunya ya orang-orang tertentu yang minum daripada telaga beliau, karena ada riwayat ada beberapa orang yang oleh Nabi diusir daripada telaganya karena kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan yang terlalu besar, melampaui batas. Ada orang-orang yang disingkirkan dari situ. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang dijauhkan, diusir daripada telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Tapi setidaknya kita perlu malu kalau nanti ini ke haud, nah, kita bertemu dengan Nabi SAW dengan membawa dosa yang besar, ya kita malu. Atau kita pernah melakukan sesuatu yang membuat beliau marah, seperti contohnya salah satunya sering menyakiti anak cucunya, sering menghina anak cucunya, apalagi lebih-lebih sampai naudzubillah min dzalik, sampai menzalimi, memukul, lebih-lebih itu. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seandainya aku terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu an, seandainya aku terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain, saya nggak mau masuk surga karena saya malu nanti bertemu dengan Rasulullah SAW. Bukan membunuh ya, terlibat ini maksudnya ikut dalam pasukannya, atau nyiapkan makanannya, nyiapkan minumannya, atau satu kelompok dengan orang yang membunuh Sayyidina Husain. Saya nggak mau masuk surga, saya malu bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana saya minta telaga, air dari telaganya, saya minta syafaatnya, sedangkan saya membunuh cucunya, jadi lebih baik saya nggak masuk surga, kata Imam Hasan Al-Basri. Itu perlu malu kalau seandainya kita dulunya teriak-teriak membenci cucunya, ya, jelek-jelekkan cucunya, terus nanti di akhirat minta air telaganya.
Nah, apa nggak punya rasa malu orang seperti ini? Mendolimi cucunya terus minta syafaatnya. Ada satu riwayat, ada salah satu syekh mufti di Irak, beliau umurnya 90 tahun. Umurnya 90 tahun. Nah, ketika keluar dari majelis, salah satu muridnya Ahlul Bait, salah satu muridnya ada seorang sayyid. Nah, muridnya ini nyiapkan sandal untuk syekh ini, nyiapkan sandal untuk gurunya ini. Terus kata si guru tadi, dia bilang, sandal saya ini tolong disedekahkan, kasihkan orang. Saya tidak mau pakai sandal ini lagi. Kenapa, wahai syekh? Iya, saya nanti malu ketemu dengan Sayyidatuna Fatimah, sedangkan anak cucunya menjadi pelayanku. Si murid tadi melayani gurunya, tapi gurunya malu, takut nanti hari kiamat ketemu sama kakeknya Rasulullah SAW, ketemu dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra, malu karena dulu di dunia anak cucunya dijadikan pelayan, padahal ya pantas memang muridnya, sebenarnya nggak ada masalah. Sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas melayani gurunya Sayyidina Zaid, itu sudah pantas murid melayani gurunya. Tapi karena si syekh ini seorang yang penuh dengan mahabbah, hatinya penuh dengan mahabbah, dia nggak berani, dia takut, dia malu nanti di akhirat ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu kalau Ahlul Bait yang murid yang biasa-biasa, dalam arti tidak punya ilmu. Nah, bagaimana kalau Ahlul Bait yang punya ilmu, yang ulama, sudah sayyid, alim, wah, haknya lebih besar. Kalau kita menzalimi, kita menghina, dosanya juga double. Kalau kualat, ya kualatnya lebih besar lagi. Kualatnya lebih besar lagi.